Nah, maka oleh karenanya jatuhlah hukum kepada kita yang mengaji ini 1 kali 24 jam wajib ada kesadaran di dalam batin itu tentang keberadaan Allah di dalam diri. Ya, ini saya sampaikan ini. Wajib itu hadir. Ya, itulah yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Jar. Ya Abu Jar, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya Abu Jar, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Artinya apa di sini secara keseluruhan adalah membangun kesadaran tentang keberadaan Allah itu. Ya, kita rasakan, kita sadari. Ya. Jadi simpulnya apa jalan mengamalkan kaji ini? Ya menciptakan kesadaran itu. Itulah yang kita bangun. Artinya apa? Kesadaran tentang ketuhanan itu. Ya, sehingga kalau itu yang dominan yang kita lakukan, maka kesadaran itu akan menjadi kepribadian dan karakter diri. Iya kan? Baru ini kita kan selamanya ini kan kesadaran diri kita kan kepada diri kita yang hina ini. Iya kan? Cemana nggak gelisah. Bayangkan ada yang kumat asam urat, kepala pening, mata mengantuk, di situ segala macam lengkap. Rasa itulah yang sering kita iniin. Ya, maka kalau kita berhenti jemaah dimuliakan Allah pada kesadaran tentang diri ini, tidak ada ketenangan. Ya, tapi kalau sudah kita membangun kesadaran tentang keberadaan Allah, ya di diri ini, karena termasuk yang sadar itu sendiri pun keberadaan dia, gitu loh. Kesadaran itu sendiri pun dia. Nah, makanya didominankan ini, ya kita rasakan kesadaran tentang keberadaan dia. Jadi Pak Fajar minta izin, minta maaf, coba balik pahami, memang betul kalau kita berwuduk dengan air mutlak nurani batal karena kita lupa kepada Allah. Ya, tapi tingkatkan pemahamannya, di mana mungkin kita bisa lupa. Ya kan? Kita bisa lupa itu kan karena ego, keakuan. Artinya kita masih merasa ada. Ya kan? Kalau kita yang nggak ada ini dia, ya udah biar dia yang ngurus. Gitu loh. Dimana mungkin kita lupa. Coba dihayati ya supaya dapat natijahnya, dapat pahamnya. Oh begini. Oh. Nah, seperti itu. Ya, sama kita di dalam tariqat Naqsabandiyah ketika kita berzikir, kan bukan kita yang berzikir. Kalau kita yang berzikir, masih ada kita, masih ada Allah. Kan ini ada unsur syirik, nggak boleh. Kita ini diam. Yang hayat ini siapa? Hayat Allah. Yang berzikir ini siapa? Ya dia. Kita nggak ada. Nah, cuma kan ada kebingungan, ada rasa ketakutan ketika kita merasakan ini dia, ini yang aku lihat menjadi problem. Nah, ini jadi problem. Ya kan, pada hakikatnya ini keberadaan dia, gitu loh. Ya, antara kita sama Allah lah yang berurusan gitu. Ya kan? Jadi kalau kita sembahyang itu misalnya bukan kita memastikan keberadaan ini, keberadaan dia, lantas yang sembahyang itu siapa? Bisa dipahami itu. Coba pelan-pelan memahaminya. Aku masih curiga kita yang sholat ini masih kitanya juga gitu. Ini harus ada penekanan, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu jawabannya. Kita lanjutkan kajian kita karena sudah membuka masalah bab wudu. Kita bicara tentang ada 7 hukum qalbi dalam bersolat. Ini wajib kita tahu, ya, kalau mau sholat kita benaran. Ya,
Nah, apa itu? Kita tahu bahwa jemaah dimuliakan oleh Allah, ibadah yang pertama nanti dihisab Allah adalah salat. Kalau salat kita sempurna baik, maka baiklah salat ibadah yang lain. Kalau ibadah salat kita rusak, maka ibadah lain pun dianggap rusak. Bahkan salat adalah dikatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Ini hal yang sangat pokok. Tetapi memang kita selama ini hanya tahu tentang ada 13 rukun salat, ya kan? Berdiri, baca Fatihah dan seterusnya. Tapi kajian kita malam hari ini menyambung ke bab udhu tadi biar sempurna, yakni ada 7 hukum qalbi di dalam bersolat. Apa itu? Yang pertama adalah qasad. Nah, apa itu qasad? Qasad, qaf sad dal, qasad. Apa arti qasad itu? Adalah menentukan niat. Oh, ini kita bahas dulu. Menentukan niat di dalam bersolat. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini kalau bicara tentang niat, yang kita tahu usolli fardhul maghrib, usolli fardhul isya, subuh, ya kan? Nah, walaupun memang ada sebagian ulama tidak perlu itu, ya kan? Nah, itu kita tidak usah benturkan, silakan yang mana mau kita yakini. Tapi dalam versi kajian hakikat ini, hakikat niat di dalam bersolat adalah mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Itulah hakikat niat dalam sholat, mau menyatakan kalau Allah itu nyata. Ya, jadi prakteknya sholli fardhul maghribi Selasa dan seterusnya, udah diam, baru kita pun main hakikat. Ya, kita ini ya Allah, kira-kira begitu niat sholat ini, ya, mau menyatakan kalau kau itu nyata. Begitu kalimat nyata, kalam pun berkata Allah. Kalam siapa yang bilang Allah? Yang bilang dia itu Allah siapa? Iya. Kan kalam dia sendiri. Ya, jadi coba nanti dipraktekkan dalam sholat. Niat kita sholat itu mau menyatakan kalau dia nyata. Mulai dari awal kita bertakbir sampai akhir, ya, kita tetap berada di niat itu. Kita, ya, mau menyatakan kalau dia nyata. Sudah. Mau bangun tidur pun boleh dipakai ini. Bangun tidur kita niat hidup ini mau menyatakan kalau kau nyata. Kalau dia nyata berarti kita gaib. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, mau pergi pun Pak Fajar bisa, mau kerja, mau baca bismillah tawakal itu ya silakan. Tapi tetap niatnya itu. Ya, nah, jadikan ini amalan supaya dia muncul. Ya, mau menyatakan kalau dia itu nyata. Kesadaran inilah yang kita lakukan dari awal sampai akhir sholat. Mau menyatakan kalau dia itu nyata. Kalau mungkin ada pertanyaan, ngapain kayak gitu lagi Ustadz? Tapi kan udah nyata, kenapa dinyatakan lagi? Nah, ini namanya memastikan, ya, menjazamkan pada akhirnya kita tak berkalam lagi kalau dia itu sudah nyata, ya. Itulah hakikat niat di dalam apa namanya hukum qalbi di dalam bersolat. Yang kedua adalah namanya ta'aruf. Ta'aruf. Apa arti ta'aruf dalam kajian kita ini? Ya, di dalam kita bersolat, kita wajib menentukan mana yang wajib dibawa menghadap Allah dan mana yang haram dibawa menghadap Allah dalam solat itu. Ingat ini penting ini. Ya, kita bisa menentukan hukum qalbi dalam bersolat, pekerjaan hati ini. Ya, ta'aruf itu menentukan mana yang wajib dibawa menghadap Allah. Selain Allah haram dibawa menghadap Allah.
Bisa dipahami itu kan? Kalau kita bikin redaksi baru begini, haram dibawa sholat itu kalau diri kita yang kita bawa. Ya, tetapi diri yang sebenar-benar diri itulah yang kita bawa sholat. Pastikan yang dibawa dalam bersolat itu bukan rasa diri kita, tetapi yang wajib dibawa dalam bersolat itu adalah rasa sifat yang 7 itulah, kalau balik pulang bahasanya ke situ. Ya, sifat yang 7 itulah yang dibawa menghadap kepada Allah. Kalau sifat kita nggak ada, orang kita nggak ada kok, mana punya sifat kita? Ya, jadi pastikan ya. Nah, maka cobalah kita teliti sholat kita. Mungkin sholat zuhur, asar tadi, atau maghrib, atau sebelum-sebelumnya. Kesadaran yang kita bawa ini menentukan mana yang wajib itu kan nggak pernah terukir sama kita. Yang penting ya sholat gitu. Nah, hari ini pastikan mana yang wajib dibawa menghadap Allah di dalam bersolat itu. Maka jawabannya sifat yang 7 itulah yang wajib. Di luar itu tidak boleh, haram. Ya, nggak penting. Tapi Ustadz Gondrong dia tetap merasa kebetulan dia pakai cincin baru, baju baru, tengok-tengoknya bajunya dalam sholat. Iba ya rasa itu ya kan. Nah, jangan nggak boleh, itu contoh aja ya. Nah, maaf, ngambil contoh, ngambil paham. Jangan rasa diri yang dibawa dalam sholat, nggak laku itu, nggak laku betul, nggak nyambung. Ya, itu betul-betul sepitung bawa golok itu, nggak nyambung. 2. Yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, ini tengok, ini penting sekali, adalah ta'yin. Ya, yang ketiga, hukum kolbi yang ketiga namanya ta'yin. Apa ta'yin itu? Menentukan waktu sholat. Wah, tengok ini jahatnya sementara ya, jahatnya yang kita ketahui selamanya. Ini mengingat Allah itu berdasarkan jam. Kita ini selama ini berdasarkan waktu. Jam 8 masuk Isya, ingat Allah. Nanti zuhur, asar. Kan itu format yang terjadi. Artinya ingat Allah berdasarkan jam. Kalau kita kumpul 5 waktu itu 15 menit kali 5 75 menit. Berarti 1 jam 15 menit. Sedangkan Allah mengasih kita waktu 24 kurang 1 jam 15 menit. Berapa itu Bang Gondrong? Pertanyaannya 22 jam itu kita di mana? Iya kan? Nah, kalau kita memahami, mengingat Allah berdasarkan jam, waktu. Sekarang kita yang ngaji ini enggak lah. Makanya ada istilah sholat sebelum sholat. Sebelum sholat kita kan tetap kaji itu yang kita pandang di diri ini kan. Iya kan? Ya, sholat di dalam sholat. Waktu sholat itu juga yang kita pandang kan. Sholat, sesudah sholat pun kita itu juga yang kita pandang. Maunya begitu. Sebelum sholat itu yang kita rasakan, itu yang kita saksikan. Di dalam sholat itu yang kita pandang, itu yang kita rasakan. Sesudah sholat begitu juga. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah, as-sholatu daimun. Sholat yang berkepanjangan. Cuma jangan dibikin aneh-aneh. Orang pergi sholat, dia bilang, alah kau kan belum tentu sholat kau. Iya kan? Kalau saya, walaupun kau tengok duduk begini, batinku sholat, kata dia. Ada yang memahami begitu. Iya, masih aku juga. Artinya, ya kesombongan dia memahami kaji itu. Jangan, tetap saya katakan, setinggi apapun kajian ini, kita harus turun ke syariat juga. Naik karena syariat,
turun karena syariat. Ya, boleh kita menyampaikan, ya kan, karena memang maaf ini, taunya kita dia nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, tapi kebetulan di kampung itu dia ketua wirid, dia jadi imam sholat segala macam, ya kan, kebetulan bacaan dia lebih bagus dari kita. Tapi kalau tauhidnya nggak benar, Pak, ini masalah, saya bilang masalah. Pernahkah kita kalau mau jadi imam itu, kita sebelum bertakbir menghadapkan batin jemaah itu semua kepada Allah? Mana pernah ada orang kayak gitu mau sholat berjemaah? Ya kan paling sop gitu. Itu untuk mengucapkan sop itu harus betul-betul itu soft. Ya kan, barisan. Kalau pas kawan lagi sholat Jumat sop yang baru lagi lapar, berdosa dia. Terbayang dia, aduh ya nanti habis sholat. Iya kan, terbayang sop. Nah, jadi itu dia.